Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Dwi Arya Yuda. Beliau adalah manajer UP2D, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi UID Lampung. Tema kita adalah Siaga PLN menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Yudan terkait dari kesiapan pembangkit dan jaringan. Nah, ini yang menarik tadi Pak, melanjutkan pertanyaan sesi pertama ini Pak Yuda. Tadi kan ada pembangkit secara detailnya itu. Iya. Karena kan Lampung menyediakan sekitar 700 MW, 500 dari transport Sumbaksel, iya. Kebutuhan puncak kita sekitar 1.200 gitu ya, MW. Nah, yang 700 itu terdiri dari pembangkit gimana, Pak? Oke, jadi kita punya sekitar 22 ya. Tadi saya sudah menyebutkan 22 pembangkit yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung. Di mana 12-nya itu adalah punya PLN dan 10-nya itu IPP atau sewa. Nah, dari 10 itu ada di sini, data saya ada 2 yang terbesar, yaitu di PLTU Tarahan 2x85, lalu ada PLTU Sebalang 2x70, itu yang terbesar. Lalu juga beberapa yang masih ketergantungan sama air ya, ada PLTA Besai 12, itu 2x45, Batu Tegi itu ya lumayan 1x30 MW. Dan juga ada PLTP Ulu Belu 2x52 MW. Betul. Itu yang kata Pak Yuda itu yang disiapkan standby. Kita siapkan dan mereka selama periode siaga tidak boleh ada pemeliharaan yang terencana. Betul. Ya. Karena kalau misalnya ada perbaikan ya mengganggu pasokan ya Pak Yuda. Jadi sistem kami harus mempersiapkan kapasitas pembangkit N-1 dalam artian N-1 yang terbesar di sistem tersebut. Jadi kalau misalnya di sini kami ada 1x80 MW, maka paling enggak kami harus memiliki cadangan 80 MW. Betul. Sebagai cadangan ya. Itu mengantisipasi gangguan ya. Iya, betul Pak. Ya. Nah, itu dari jumlah pembangkit kapasitas ketenaga listrikan ini berapa sih jumlah pelanggan di Provinsi Lampung ini, baik prabayar dan pasca bayar? Apa lebih banyak paskanya atau prabayar, bagaimana Pak Ida? Jadi jumlah pelanggan untuk PLN UID Lampung itu sebanyak 2,6 juta pelanggan. 2,6 juta pelanggan. Dan untuk kapasitas yang menggunakan prabayar itu mayoritas lebih besar, sekitar 1,5 juta. Prabayar. Artinya pakai dulu buat bulanan ya. Prabayar itu bayar dulu. Oh, bayar. Dia beli dulu. Beli token dulu. Iya. Jadi token dulu, baru dia bisa pakai. Kalau untuk paskanya masih ada sekitar 1,1 juta. Jadi total 2,6 juta. Memang berkembang Lampung ini. Komposisinya sudah lebih banyak yang menggunakan token ya, Pak Yudi? Sudah lebih banyak menggunakan token. Dibandingin yang make dulu baru bayar gitu. Iya. Jadi memang banyak hal positifnya kalau kita menggunakan prabayar ya. Karena dari segi betul. perputaran kebutuhannya bisa disesuaikan ya. Betul. Kebutuhan juga mereka bisa membeli sesuai kebutuhan, kira-kira sebulan ke depan saya menghabiskan berapa gitu. Tapi ada upaya-upaya PLN untuk kalau ada konsumen yang ingin mengubah dari prabayar, pasca bayar dan sebaliknya? Gimana? Jadi untuk kebutuhan seperti itu, terutama yang ke arah prabayar ya, itu betul. Langsung bisa kita ajukan. Jadi artinya konsumen Tegar TV dalam hal ini kalau misalnya ingin mengubah gitu ya, bisa mengajukan itu ya Pak? Mengajukan dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Gitu. Jadi begitu dari pasca ke prabayar, silakan aja diajukan, nanti kita akan langsung proses. Dan itu ada aplikasinya ya Pak ya?
Ada aplikasinya. Aplikasi PLN Mobile. Betul. Sudah diinstal, Pak? Iya, memang pemirsa Tegal TV memang harus menginstal PLN Mobile karena kalau nggak salah juga seperti kata Pak itu banyak kegunaan juga untuk banyak kebutuhan yang diperlukan konsumen dalam hal ini ya. Bisa transaksinya lewat PLN Mobile. Betul. Jadi di New PLN Mobile itu pelanggan bisa mengajukan pasang baru lewat aplikasi, bisa mengajukan tambah daya, bisa mengajukan keluhan, bahkan kalau misalnya listriknya padam bisa keluhan di sana, terutama kalau padam luas, ya. Lalu bisa melakukan pembelian token juga di sana. Dan bahkan ada informasi-informasi misalnya nih di luar siaga ya, kita sudah ada jadwal pemadaman yang terencana. Nanti di aplikasi tersebut akan dinotifikasi bahwa wilayah Anda padam dari jam seginian sampai jam sekian gitu, Pak. Betul. Jadi tampaknya pelanggan PLN harusnya mengupload ya kan aplikasi New PLN Mobile gitu ya, Pak Yuda, menarik. Ini yang terakhir di sesi ketiga ini, Pak Yuda. Siap. Ini kan karena sekarang ini kemarin itu kan kering, sekarang ini kan musim hujan, ya kan? Ya mungkin ya Desember, Januari, ya kita juga berharap hujan saya nggak kering terus ini ya, Pak Yuda. Ini cuaca ekstrim yang kita khawatirkan ini terkait petir dan menghantam pohon, dan ini gimana antisipasinya, Pak Yuda? Baik, jadi sebelum memasuki musim hujan, tentunya teman-teman PLN di unit pelaksana pelayanan pelanggan ya, itu sudah melakukan inspeksi terhadap jaringan-jaringan, memetakan peta pohon yang ada, menggunakan peta pohon, potensi tanaman yang nantinya akan merambat ke jaringan kita. Jadi sebelum memasuki musim hujan itu sudah di steril, kita udah pangkas. Ada tenaga PLN yang turun ke lapangan, Pak. Sudah, Pak. Jadi kita steril, kita pangkas supaya minimal 3 meter ROW-nya. Jadi jaraknya itu sekitar 3 meter. Jadi ibaratnya itu kita punya slogan, di atas jaringan hanya ada langit. Di atas jaringan hanya ada langit. Nggak boleh ada pohon. Nggak boleh ada pohon, karena bahaya itu. Karena bahaya, Pak. Karena yang dirugikan itu tidak hanya yang sekitar sana, tapi yang di sisi hulu juga ikut padam nantinya. Iya. Kalau sampai terjadi gangguan karena pohon. Gitu, mati lampu, udahlah. Tapi yang menarik juga kalau misalnya itu terjadi seperti itu, seperti kata Pak Yuda tadi, ini kan dengan aplikasi PLN Mobile, masyarakat atau pelanggan dapat melaporkan gitu ya, Pak Yuda. Jadi di PLN juga ada yang namanya sistem SCADA. Sistem? SCADA. Apa itu, Pak? Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, jadi pada saat ada keluhan, padam meluas, pelanggan melakukan keluhan lewat PLN Mobile, itu masuk ke sistem kita, ke sistem APKT langsung terintegrasi dengan sistem SCADA, dan sistem SCADA kita juga bisa memonitoring jaringan mana yang padam. Sehingga, dengan sistem SCADA itu ya? Iya, betul, Pak. Sehingga kita bisa cepat melakukan lokalisir dan evakuasi daya. Jadi hanya di titik yang terganggu itu sajalah yang padam. Jadi misalnya ini ada 10 km ya, di kilometer kelima ada gangguan, nanti yang di sisi hulu atau dan sisi hilirnya itu langsung segera kita evakuasi supaya masuk dari tempat yang lain aliran dayanya. Nah itu ada di sistem SCADA kita. Jadi hanya di kilometer 5 itu aja yang padam. Artinya dengan ada sistem yang ini penanganannya bisa lebih cepat. Lebih cepat, gitu Pak. Supaya lebih cepat, pelanggan tidak semua yang padam, hanya yang terdampak jadi lebih kecil, bisa kita minimalisir lagi. Menarik, Pak Yudi. Ya. Jadi antisipasi pemadaman, sehingga apalagi kalau si pelanggan itu
melaporkan atau tidak melaporkan bisa diselesaikan segera ya? Bisa. Nah, ini nanti ke depannya itu sudah terautomatisasi. Jadi tidak ada lagi peran serta manusia di sana. Langsung otomatisasi masuk dari sumber daya listrik yang lain. Gitu, Pak. Ya, menarik ini Pak Yuda, tapi nggak terasa waktu juga ini. Ya, kita sudah berada pada penghujung sesi kedua ini, ya kan? Menarik ini. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya Pak Yuda ya. Baik, Pak. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Dwi Arya Yuda, Manajer UP2D, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi UID Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.